Welcome students, apakah kamu udah siap untuk memulai pelajaran sains? Sebelum kita belajar, kenalan dulu yuk sama guru-guru kalian. Ada Miss Clara yang akan mengajar sains di kelas 2A. Miss Lisa mengajar sains di kelas 2B. Miss Penny akan mengajar sains di kelas 2C. Miss Susanti akan mengajar sains di kelas 2D dan 2E. Miss Jessica akan mengajar sains di kelas 2F. Dan terakhir, Miss Servia akan mengajar sains di kelas 2G. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita mau melihat apa-apa aja sih benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba kalian lihat sekeliling kalian dulu deh. Halo anak-anak, jadi kali ini Miss akan menjelaskan tentang massa dan volume benda yang ada di pelajaran sains. Yuk kita buka bukunya, buku SPS halaman 3. Kita buka ya, halaman 3. Nah, seperti ini. Nah, di halaman 3, coba kalian lihat di A, massa dan volume benda. Jadi, semua benda atau setiap benda memiliki massa dan volume. Semua benda yang di sekitar kita, apapun itu. Contoh, kursi memiliki massa kan? Udara memiliki volume. Saya akan jelasin nih, apa itu massa. Kalian coba lihat di halaman 3. Massa. Jadi massa itu adalah banyaknya bahan penyusun suatu benda. Contohnya apa sih massa itu? Contoh, lihat di gambar ini. Nah, ada gambar timbangan pepaya dan timbangan apel. Manakah yang lebih berat? Coba kalian pikir, apel dan pepaya mana lebih berat? Pastinya pepaya dong, karena lebih besar. Jadi Miss akan kasih contoh lainnya. Kalian nonton ya. Setelah kalian nonton, kalian sudah tahu kan massa itu seperti apa. Jadi berat badan kalian berapa? Contoh, berat badan kalian 20 kilo. Nah, berarti massa kalian juga 20 kilo. Materi untuk massa telah selesai dong. Yeay! Kali ini Miss akan masuk ke materi volume. Masih semangat kan anak-anak? Nah, buka halaman 3 tadi ya. Masih tentang volume. Nah, yuk dibaca bukunya yang nomor 2, volume. Volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Nah, seperti apakah volume itu? Jadi Miss akan kasih contoh. Nah, seperti botol aqua ini. Kalau kalian pernah lihat botol aqua ini, di sini ada tulis berapa liter? Ayo. 1,5, artinya 1,5 liter. Nah, ini adalah volume. Volumenya itu seperti apa? Volumenya air menempati suatu ruang. Ruangnya itu apa? Botolnya. Nah, tadi arti dari volume adalah banyaknya suatu benda menempati ruang. Suatu bendanya itu air, ruangnya itu botolnya. Nah, Miss akan kasih contoh lain ya, yang lebih mudah. Jadi Miss ada cangkir Stitch, lucu kan? Nah, jadi ini masih kosong ya, nggak ada airnya. Nah, kita akan lihat volume mana yang lebih besar, cangkir atau teko. Yuk kalian tebak dulu mana lebih besar. Nah, yuk anak-anak lihat ya. Miss akan masukkan air ke dalam cangkir. Nah, sudah penuh kan? Nah, Miss juga akan masukkan air ke dalam teko. Sudah penuh juga ya. Coba anak-anak perhatikan, air di mana yang lebih banyak? Di cangkir atau di teko? Pastinya teko dong. Volume air di dalam teko lebih besar dari volume air di dalam cangkir. Karena apa? Kalian sudah tahu ya. Karena teko lebih besar dan cangkir lebih kecil. Nah, berdasarkan wujud zat, benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama benda padat, kedua benda cair, ketiga benda gas. Yang pertama adalah benda padat.
contoh benda padat yang terdapat di sekitar kita, ada tas sekolah, ada pensil, dan ada buku. Selanjutnya adalah contoh benda cair yang terdapat di sekitar kita. Ada air, susu, dan juga jus. Dan terakhir adalah contoh benda gas. Ada udara yang berada di dalam balon dan juga angin yang berhembus. Next, we will learn about materials and objects. Open your science book, page 148 and 149. Selanjutnya, kita mau belajar tentang materials yang berarti bahan and objects yang berarti benda. Everything we use is made from different materials, yang berarti semua benda yang kita gunakan terbuat dari bahan-bahan yang berbeda. We describe materials by how they look and feel. Jadi, kita dapat mengenal sebuah bahan berdasarkan apa yang nampak oleh mata kita dan apa yang kita rasakan ketika kita menyentuh benda tersebut. We call these descriptions the material's properties. Jadi, properties itu adalah karakteristik dari sebuah benda. Gimana sih sebuah bahan tersebut? Apakah bahannya itu keras atau lunak? Jadi, apa yang kita deskripsikan tentang sebuah bahan itu merupakan karakteristik dari bahan tersebut. So now open your book, page 149. Look around your classroom. Lihat sekeliling ruangan kelas kamu. Then look through the window. Dan kamu lihat keluar jendela. There is one, jika ada jendela. Everything you see, semua yang kamu lihat, every object, semua benda, is made from a material. Itu tersusun dari bahan-bahan. Karena kita sedang tidak bisa belajar di ruangan kelas, maka kalian lihat saja ya gambar ruangan kelas yang sudah tersedia. Kamu lihat di situ. What can you see in the picture? Apa yang dapat kamu lihat dari gambar tersebut? There is a clock. Ada jam dinding. There is trash can. Ada sebuah tong sampah. There are table and chair. Ada meja dan kursi. There are cupboard and books. Ada lemari beserta buku-bukunya. There are pencils. Ada pensil. There are rubbers. Ada penghapus. And there are bottle. Ada botol minum di situ. Next is the name of different materials. Selanjutnya kita mau tahu apa-apa aja sih bahan-bahan penyusun sebuah benda. Yang pertama, ada plastik atau plastik. Contohnya seperti botol plastik yang kita lihat di gambar. The second one is wood. Wood adalah kayu. Contohnya meja kayu. The third one is fabric. Fabric adalah kain. Contohnya boneka yang terbuat dari kain. Quiz time. Benda manakah yang memiliki massa yang lebih berat? Apakah jeruk atau semangka? Siapa ya yang lebih berat? Coba kalian pikir. Nah, jadi sekian dulu ya video pengenalan untuk pelajaran Sains kelas 2. Semoga kalian menyukainya dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Stay safe and stay healthy, students.